Ranking Malaysia hari ini 131. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel ini. Ya, kemenangan Indonesia atas Bahrain masih menjadi topik hangat di jagat maya, termasuk di area sebelah. Salah satu hal yang juga dibicarakan oleh tetangga adalah peringkat FIFA. Sebelumnya mereka memprediksi timnas Malaysia bisa melewati peringkat FIFA timnas Indonesia, karena sebelumnya kalah dari Australia dalam kualifikasi Piala Dunia. Ada fansnya yakin Malaysia akan menyalip peringkat timnas Indonesia jika kalah dari Bahrain. Karena di hari yang sama tim Harimau Malaya akan menjamu Nepal. Namun harapannya sirna, ternyata timnas Indonesia juga meraih kemenangan atas Bahrain, dan ranking FIFA Indonesia malah melesat jauh ke peringkat 123. Sementara timnas Malaysia hanya naik satu tingkat dari peringkat 132 ke peringkat 131. Walaupun sama-sama meraih kemenangan, namun ranking FIFA Indonesia kini semakin menjauh dari Malaysia. Kemenangan 1-0 ke atas Bahrain bukan sahaja mengekalkan harapan Indonesia untuk layak ke Piala Dunia, tetapi ia juga melonjakkan ranking FIFA Indonesia yang kini semakin menjauh dari Malaysia. Tambahan 16.75 mata menentang Bahrain membuat Indonesia kini naik 7 tingkat ke 123 dunia dari kedudukan sebelumnya iaitu ke 130 dunia. Kenaikan drastik ranking FIFA Indonesia itu secara automatik membuatkan Malaysia semakin jauh tertinggal di bawah. Malaysia sebenarnya baru saja meraih kemenangan 2-0 ke atas Nepal. Namun kemenangan dalam aksi kelayakan Piala Asia itu unjuran mata tidak lebih baik dari Indonesia yang beraksi di kelayakan Piala Dunia. Selain itu lawan yang dihadapi Malaysia kali ini juga berada di ranking jauh lebih rendah berbanding Harimau Malaya. Walaupun menang 2-0 Malaysia hanya mendapat tambahan 8.56 mata dan membuat ranking FIFA Malaysia hanya naik 2 anak tangga ke kedudukan 131 dan kini berjarak 8 anak tangga di bawah Indonesia. Nah, jauh sebelum itu dalam ajang yang berbeda, timnas Malaysia pernah melewati peringkat FIFA timnas Indonesia, dan hal itu menjadi pembahasan mereka. Ranking Malaysia hari ini 131. Ranking jiran kita. Semalam ni pakat komen ni. Kan, geng-geng Bandung, geng-geng apa nama Riau, apa semua ni komen lah kan. Indonesia sekarang ranking 132. 132. Jadi 132 dan 131 tu dia mula ni. Jadi saya rasa persaingan ni sihat. Kan? Kita tahu bagaimana arkitek bola sepak Indonesia, Erick Thohir, melakukan segala-galanya. Saya rasa kita juga sedang membina sesuatu yang mungkin akan diumumkan dalam masa terdekat kelak. Okay? Iya, tak hanya peringkat FIFA yang juga disoroti oleh warganet sebelah. Sebelumnya pertandingan Indonesia versus Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sorotan tersendiri dari media tetangga. Mereka bandingkan dengan pertandingan antara Nepal versus Malaysia yang berlangsung di Malaysia, namun penontonnya sepi. Hal ini juga akhirnya ditanggapi oleh influencer dari negaranya sendiri yang ikut berbicara perihal tersebut. Bahrain betul-betul koyak dengan penyokong Indonesia. Dari jurulatih dia, penyokong dia, sampailah penjaga gol dia langsung tak dapat terima hentaman padu penyokong Indonesia. Itu jelas membuktikan bahawa perang cyber dan sokongan padu di stadium sangat penting kerana ia jelas dapat mengganggu emosi pemain lawan. Jurulatih Bahrain sendiri akui suasana di stadium hari itu cukup luar biasa kerana setiap saat ada sorakan dan jeritan dari penyokong Indonesia. Ini yang seharusnya Malaysia contohi untuk perlawanan dengan Vietnam dan perlawanan seterusnya. Kita kena ganggu emosi mereka secara cyber dan di stadium. Atras Malaya kena dibantu oleh penyokong Malaysia yang lain. Ya, jangan hanya Atras Malaya saja yang bersorak. Setiap saat kena ada sorakan yang boleh bagi semangat pada pemain kita dan mengganggu emosi pemain lawan. Sebelum perlawanan pula, geng-geng netizen boleh lancarkan gangguan psikologi pada pemain dan jurulatih mereka. Setakat yang saya tahu, hanya juara kumpulan sahaja dapat ke peringkat seterusnya untuk Piala Asia ni. Maka kita kena pulun habis untuk menang semua perlawanan. Tapi kalau dari segi fans, memang minta maaf cakap lah, Indonesia memang tak boleh lawan tu. Korang belum kenal bola sepak kalau korang belum punya gelora Bung Karno. Bola bukan sekadar sukan di Indonesia. Ini adalah semangat
budaya bahkan nadi kehidupan bagi jutaan rakyatnya. Dalam setiap perlawanan timnas Indonesia, kita bukan hanya menyaksikan aksi di atas padang, tetapi juga menyaksikan keajaiban di luar garisan permainan. Dan semangat penyokong yang luar biasa, tradisi yang mengakar dan rasa cinta tanah air yang membara. Guys, saya lihat salah satu contoh yang paling menyentuh hati adalah ketika lagu kebangsaan atau lagu-lagu patriotik seperti Tanah Airku. Ya, kedua negara bertetangga ini sama-sama berjuang dalam kompetisi level Asia. Namun yang membedakannya Indonesia bersaing dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sedangkan Malaysia harus melalui babak kualifikasi agar bisa lolos ke Piala Asia 2027. Harapan utama dari mereka agar Malaysia menjadi juara grup, karena hanya juara grup yang bisa memperoleh tiket ke final Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.